Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Tapi sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, ada baiknya Bapak memperkenalkan materi apa saja yang akan nanti kita pelajari di kelas 8 semester 1 ini. Jadi mari kita sama-sama simak dan mengucapkan doa sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, banyak sekali materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum ke materi, izinkan Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Irfan Roshidin. Bapak lahir di Bandung tanggal 8 Juli 1987 dan rumah Bapak di Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, Bapak sekarang bertugas mengajar di MTSN 4 Bogor dan insya Allah nanti akan menjadi wali kelas 97. Begitu, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di pembelajaran tatap muka. Walaupun sekarang kita masih pembelajaran daring nih, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun makna pembelajaran kita. Nah, ada materi apa saja sih? Di semester 1 ini, pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas 5 bab. Apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan bab 1, teks berita. Pembelajaran kita akan sangat banyak berhubungan dengan teks. Kenapa? Karena berhubung dengan program literasi dari pemerintah. Maka dari itu akan sangat berhubungan dengan teks yang amat banyak. Kalian harus siap dengan itu semua. Apa yang akan kita pelajari di bab pertama ini? Mohon maaf. Di teks berita ini, kalian akan banyak mempelajari. Pertama akan diberikan pengertian-pengertian. Apa sih berita itu apa sih? Pengertian teks berita itu apa? Kemudian nanti juga kalian akan mengenal struktur teks berita. Di dalamnya ada unsur-unsur teks berita. Ada unsur-unsur berita misalnya. Dan juga terakhir nanti ada unsur kebahasaan teks berita. Ada apa saja nanti kita akan pelajari. Dan di akhir kalian diharapkan mampu untuk membuat atau menganalisis berita. Menganalisis berita dari unsurnya ada apa saja, beritanya tentang apa saja, dan lain sebagainya. Jadi di bab pertama kalian akan belajar tentang teks berita. Lalu di bab kedua ada apa? Di bab kedua kita akan mulai mempelajari teks iklan, slogan, dan juga poster. Di sini kalian akan mampu memahami, oh ternyata iklan-iklan yang ada di pasaran kini itu, di masyarakat ini itu terdiri atas unsur-unsur yang seperti ini. Nah, nanti kalian akan diberikan pemahaman mengenai apa sih pengertian iklan, apa sih pengertian poster, apa sih pengertian slogan, bedanya apa sih, atau mengapa mereka terpisah, bisakah mereka menyatu? Nanti kita akan bahas bersama. Unsur-unsur iklan ada apa saja, strukturnya bagaimana, dan pada akhirnya nanti kalian tetap mudah-mudahan kalau tidak membuat, berarti kalian akan menganalisis. Membuat iklan luar biasa, kalian bisa berimajinasi. Membuat produk iklan kalian sendiri. Di bab ketiga ada teks eksplanasi. Sama, akan dibahas tentang pengertian, struktur, kemudian ada unsur kebahasaannya seperti apa. Dan pada akhirnya kalian bisa menganalisis atau bahkan memproduksi teks eksposisi. Teks eksposisi. Di bab kelima, mohon maaf, di bab keempat ada yang disebut materi teks puisi. Apa itu? Nah, nanti kalian akan mempelajari teks puisi mulai dari pengertian teks puisi, kemudian ada struktur teks puisi, ada macam-macam puisi. Nah, nanti kalian akan tahu puisi itu ada apa saja sih? Ada puisi jenis apa saja sih? Kontemporer kah? Atau modern kah? Atau mungkin puisi lama kah? Seperti apa? Dan lain sebagainya. Bahkan nanti kalian bisa memproduksi puisi atau bahkan memodifikasi puisi dengan cara apa? Ada musikalisasinya. Nanti kita akan bahas dalam pembelajaran.
maaf. Di bab kelima atau bab terakhir ada teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nanti kita akan bahas berhubungan dengan pengertian-pengertian, struktur teks eksplanasi, dan juga unsur kebahasaan teks eksplanasi sampai akhirnya kalian mampu menganalisis teks eksplanasi. Nah, itu pembelajaran materi semester 1. Di dalamnya tentu ada yang disebut dengan penilaian harian atau ulangan harian kalau kalian dulu memahaminya. Kemudian ada penilaian tengah semester, PTS, dan juga ada penilaian akhir semester. Nah, cukup ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pertama kita, Bapak punya suatu quotes nih buat kalian. Boleh menyerah pada keadaan yang serba terbatas seperti saat ini, tapi kalian jangan sampai menyesal tatkala di masa depan kalian bertemu dengan sebaya kalian yang jauh lebih sukses karena berhasil melawan semua keterbatasan saat ini. Jadi jangan menyesal ya. Daripada kita menyesal, lebih baik kita lakukan yang terbaik pada saat ini dengan apapun keadaan kita. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu pada pembelajaran di kelas seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.